Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadhani Putra dengan NIM D1C02208. Saya akan menjelaskan mutu latex. Metode yang pertama yaitu metode pengujian kadar nitrogen pada latex. Pendahuluan pengujian kadar nitrogen pada latex sangat penting untuk menentukan kualitas konsistensi produk. Metode pengujian yang tepat untuk memastikan akurasi dan keandalan hasil. Pengujian kadar nitrogen latex dapat dilakukan menggunakan metode Kejal yang merupakan metode analitik yang umumnya digunakan untuk menentukan kadar nitrogen dalam berbagai jenis sampel, terutama senyawa organik seperti latex. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan penting: persiapan sampel dan digesti, distilasi, dan titrasi. Pengumpulan bahan. Langkah pertama dalam pengujian ini adalah persiapan bahan. Sampel adalah pengumpulan bahan hasil dari sumber yang terpercaya. Kualitas bahan awal sangat penting sehingga harus diperoleh dari pabrik atau petani menerapkan praktik terbaik. Selain itu, penting untuk memperhatikan kondisi lingkungan saat pengambilan sampel agar tidak mengubah komposisi nitrogen. Sampel harus diambil dengan hati-hati untuk memastikan bahwa representatif untuk seluruh batch. Latex biasanya mengandung air dan zat-zat lain yang dapat mempengaruhi hasil pengujian. Oleh karena itu, sampel perlu disaring atau diproses untuk menghilangkan partikel padat yang tidak diinginkan. Proses pencampuran. Setelah pengukuran, lastek harus dicampur secara merata memastikan distribusi nitrogen yang homogen. Campuran harus dilakukan dengan hati-hati menggunakan alat campur yang bersih untuk aseptis untuk menghindari kontaminasi. Perhatian harus diperhatikan pada rasio campuran jika ada bahan tambahan untuk mempertahankan konsistensi dalam pengujian. Penyimpanan sampel. Setelah penyampuran, sampel latex harus disimpan dalam wadah yang telah disterilkan untuk mencegah perubahan komposisi. Wadah harus kedap udara dan ditempatkan tempat sejuk gelap untuk menghindari kerusakan akibat sinar matahari dan suhu tinggi. Masa penyimpanan juga harus dibatasi dan sampel yang tidak digunakan harus dibuang sesuai prosedur yang benar. Metode pengujian. Yang pertama yaitu digesti. Metode digesti melibatkan pemecahan senyawa nitrogen dalam lastek menjadi bentuk lebih sederhana dan dengan bantuan asam kuat. Proses ini umumnya menggunakan H2SO4 dan dilakukan dalam lingkungan terkontrol untuk mencegah kerusakan senyawa yang diingin diuji. Digesti yang akan memastikan bahwa semua nitrogen berkonversi menjadi amonia, yang kemudian dapat dianalisis lebih lanjut. Proses ini dilakukan dengan memanaskan campuran lastek dalam asam sulfat dan abu digesti. Reaksi namun yang terjadi selama digesti dapat dinyatakan sebagai nitrogen organik atau anorganik ditambah H2SO4 menghasilkan NH4 2SO4 ditambah H2SO4 dan CO2. Tambahkan hasil samping. Destilasi digunakan untuk memisahkan amonia yang dihasilkan dari proses digesti. Biasanya campuran tersebut dipanaskan untuk membentuk uap yang kemudian dikondensasi kembali menjadi cairan. Proses ini penting untuk mendapatkan konsentrasi amonia yang bisa diukur dan dianalisis. Akurasi dalam destilasi adalah kunci untuk mendapatkan hasil yang terpercaya. Pada tahap ini, biasanya terlebih biasa natrium hidroksida NaOH ditambahkan ke dalam larutan digesti untuk mengubah ion amonia NH4+ menjadi gas amonia NH3.
Proses distilasi melibatkan pemanasan larutan sehingga gas NH3 teruap dan kemudian terkondensasi kembali ke dalam larutan penerima yang berisi asam seperti asam borat atau asam standar. Reaksi terjadi selama distilasi dapat dinyatakan NH4 2SO4 ditambah Na2NaOH menghasilkan 2NH3 ditambah Na2SO4 ditambah 2H2O. Gas NH3 terperangkap dalam larutan penerima akan digunakan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya itu titrasi. Titrasi merupakan langkah terakhir dalam metode pengujian kadar nitrogen. Dalam proses ini, larutan standar digunakan untuk menentukan jumlah amonia yang ada dalam sampel. Reaksi antara amonia dan reagen titrasi seperti asam klorida akan menghasilkan perubahan warna yang bisa digunakan untuk perhitungan konsentrasi nitrogen. Ketelitian dalam pengukuran prosedur titrasi sangat penting dan hasil yang akurat. Ada dua jenis titrasi yang umum digunakan, titrasi balik dan titrasi langsung. Titrasi balik sering digunakan untuk kejal makro dan menunjukkan perubahan warna dan mencapai titik akhir titrasi. Dari metode dijelaskan dapat disimpulkan pengujian kadar nitrogen dalam latex melalui metode persiapan dan analisis dan sistematis sangat penting untuk memastikan kualitas produk akhir. Dengan mengikuti prosedur digesti, distilasi, dan titrasi secara tepat, hasil pengujian dapat diandalkan sesuai dengan standar industri. Eh, Pengujian metode selanjutnya yaitu pengujian PRI. Metode pengujian pada latex menggunakan prinsip refraksi indeks. Eh, Metode PRI pada latex merupakan teknik pengujian yang bertujuan untuk menentukan karakteristik fisik dan kimia dari latex melalui pengukuran berubah indeks refraksi. Teknik ini penting dalam mengembangkan produk karet dan aplikasi industri lainnya. Adapun metode PRI prinsip refraksi indeks adalah teknik pengujian yang digunakan untuk mengukur perubahan indeks refraksi pada latex pada saat mengalami perubahan perlakuan. Metode ini dapat membantu dalam menentukan kualitas serta kestabilan latex yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode PRI termasuk akurasi tinggi dalam pengukuran sifat fisik dan kemudahan dalam proses pengujian. Namun metode ini juga memiliki kekurangan seperti ketergantungan pada kondisi lingkungan dan perlunya persiapan sampel yang cermat untuk menghasilkan data yang valid. Aplikasi pada latex, metode PRI sangat efektif dalam pengujian latex, kualitas latex, terutama dalam industri karet. Pengujian ini membantu produsen memastikan bahwa latex yang digunakan memenuhi standar aplikasi tertentu seperti pembuatan sarung tangan, ban, dan produk karet lainnya. Dengan menggunakan metode ini, produsen dapat mengidentifikasikan komposisi dan karakteristik fisik latex, sehingga memperbaiki proses produksi dan meningkatkan kualitas produk. Langkah pengujian yaitu persiapan sampel. Persiapan sampel merupakan langkah awal krusial dalam proses pengujian PRI. Sampel latex yang akan diuji harus diambil dengan teknik yang benar untuk menghindari kontaminasi dan memastikan representativitas sampel. Biasanya disimpan dalam wadah yang bersih dan tertutup untuk menjaga kestabilan sifat fisik sebelum dilakukan pengujian. Pengukuran awal dilakukan untuk menentukan indeks refraksi sampel sebelum perlakuan. Ini melibatkan penggunaan alat khusus yang mampu mengukur indeks refraksi dengan akurasi tinggi. Data ini menjadi acuan dalam menganalisis perubahan yang terjadi setelah sampel mengalami proses pemanasan.
Pemanasan dan pengukuran akhir, setelah pengukuran awal, sampel akan dipanaskan pada suhu tertentu sesuai dengan protokol pengujian. Setelah proses pemanasan selesai, dilakukan pengukuran akhir untuk menentukan perubahan indeks refraksi yang terjadi. Perbandingan antara pengukuran awal dan akhir akan memberikan insight tentang sifat fisik lateks setelah perlakuan. Setelah bisa digunakan untuk menilai stabilitas dan kualitas lateks. Dari penjelasan metode tersebut dapat disimpulkan, metode PRI adalah alat efektif untuk menguji dan menganalisis kualitas lateks. Melalui langkah-langkah yang sistematis, produsen dapat memastikan bahwa lateks memenuhi standar diperlukan untuk berbagai aplikasi. Kelebihan serta ketelitian dalam pengujian merupakan kunci keberhasilan dalam menghasilkan produk karet berkualitas tinggi. Selanjutnya itu metode pengujian plastisitas awal PO0 pada lateks. Apa itu plastisitas awal PO0? Plastisitas awal adalah metode pengujian untuk mengevaluasi karakteristik plastisitas dari lateks. Ini dilakukan dengan mengukur kemampuan lateks untuk mempertahankan bentuk dan tekstur saat dikenakan tekanan atau deformasi. Pada pengujian ini, sampai lateks diolah dalam kondisi tertentu dan diuji untuk menentukan tingkat plastisitasnya yang krusial dan aplikasi dalam industri karet. Tujuan dari pengujian plastisitas satu, menentukan tingkat plastisitas. Pengujian plastisitas awal bertujuan untuk menentukan tingkat plastisitas lateks yang menunjukkan seberapa mudah lateks dapat terbentuk dan diolah. Ini penting untuk proses produksi selanjutnya. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik fisik. Dengan melakukan pengujian plastisitas awal, kita dapat mengidentifikasi karakteristik fisik lateks mempengaruhi daya tarik dan fungsi produk dihasilkan. Persiapan sampel yang pertama, pengambilan sampel. Sampel latex yang akan diuji dari sumber yang telah diseleksi, pastikan kualitas baik dan tidak terkontaminasi. Penyimpanan sampel, simpan sampel dalam wadah tertutup, rapat untuk mencegah penguapan atau kontaminasi tempat suhu sesuai agar kestabilan latex terjaga. Persiapan peralatan, siapkan peralatan yang diperlukan, pengujian plastisitas awal seperti alat ukur, viskositas, dan pengaduk. Pastikan semua peralatan dalam keadaan bersih. Proses pemasakan. Satu, persiapan sampel. Sebelum dilakukan pemanasan, sampel latex harus dipersiapkan dengan baik. Ini termasuk pengukuran jumlah yang tepat, pencampuran yang merata untuk memastikan konsistensi. Pemanasan sampel. Sampel latex kemudian dipanaskan pada suhu yang telah ditentukan untuk menguji plastisitas awal. Suhu pemanasan harus terkontrol dengan ketat untuk mendapatkan hasil yang akurat. Pengamatan hasil setelah pemanasan dilakukan, pengamatan untuk menentukan perubahan plastisitas pada latex, catatan hasilnya dengan teliti. Proses penekanan. Yang pertama, persiapan sampel. Sampel latex harus dipersiapkan dengan baik dan sebelum proses penekanan. Pastikan sampel memiliki konsistensi yang tepat dan bebas dari kontaminasi. Yang kedua, penekanan sampel. Sampel yang siap kemudian ditekan menggunakan alat uji khusus. Proses ini dilakukan secara berlahan untuk menghindari kerusakan pada struktur latex. Tiga, pengukuran hasil. Setelah proses penekanan, lakukan pengukuran hasil untuk mengevaluasi plastisitas awal PO0 dari sampel. Data ini penting untuk analisis lebih lanjut. Metode pengukuran, persiapan lantai disiapkan dengan sebelum pengujian penting untuk memastikan bahwa sampel bebas kontaminasi memiliki homogenitas yang baik. Yang kedua, pengujian plastisitas awal PO0 dilakukan dengan menggunakan alat khusus untuk mengukur kerapatan dan viskositas latex pada kondisi tertentu. Yang ketiga, analisis data. Setelah pengujian selesai, analisis dilakukan untuk menentukan nilai plastisitas latex dan data yang diperoleh dievaluasi untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat. Analisis pengujian.
Pengukuran prestasi awal, pengujian prestasi awal pada latex bertujuan untuk menentukan karakteristik viskositas latex. Nilai PO0 yang tinggi menunjukkan kemampuan latex untuk mempertahankan dan dibentuk setelah deformasi. Analisis data yang diperoleh dari pengujian fasilitas awal, analisis untuk mendapatkan nilai-nilai rata-rata depresiasi standar. Hal ini penting untuk mengevaluasi konsistensi dan kualitas latex. Hasil pengujian fasilitas awal memberikan informasi penting terkait sifat mekanis latex. Latex dengan pH tinggi cenderung memiliki performa lebih baik dan aplikasi industri seperti untuk produk karet. Dari pengujian dapat disimpulkan, metode pengujian intensitas awal PO0 pada latex merupakan langkah penting untuk menentukan kualitas dan karakteristik fisik dan latex sebelum digunakan untuk produksi. Pengujian ini memberikan data esensial mengenai konsistensi dan performa latex dalam aplikasi. Hasil pengujian dapat mempengaruhi keputusan dan dalam proses produksi dan pemilihan bahan baku, sehingga memastikan produk akhir memiliki kualitas yang optimal. Penting untuk melakukan pengujian secara rutin untuk menjaga standar kualitas dan mengadaptasikan kebutuhan pasar yang berubah-ubah. Demikian demikianlah hasil pemaparan metode pengujian LASTEK. Saya akhiri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.